Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Salatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat pendengar yang berbahagia, kali kesempatan ini saya akan sedikit membahas tentang Sumpah Pemuda dan kepemudaan. Peristiwa Sumpah Pemuda adalah suatu ikrar pemuda-pemudi Indonesia yang mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar ini merupakan hasil putusan kerapatan pemudi atau Kongres Pemuda II yang digelar tahun 1928, tanggal 27 dan 28 Oktober. Sahabat pendengar, di antara pelajaran yang penting dalam komitmen Sumpah Pemuda adalah pentingnya kepeloporan pemuda dalam mewujudkan kesatuan dan persatuan. Jangan terjebak pada konflik akibat eksploitasi dan mempertentangkan terhadap realitas adanya perbedaan. Perbedaan adalah sunnatullah, sebagaimana perbedaan suku, bangsa, juga bahasa, serta budaya. Bagaimana kita menyikapi perbedaan ini dengan membangun kesepahaman dan sebanyak mungkin mencari titik temu dengan komitmen persatuan. Persatuan Indonesia, sebagaimana dirumuskan dalam sila ketiga Pancasila, membuat prinsip integrasi dan persatuan. Allah SWT telah menegaskan persatuan di tengah perbedaan dalam Al-Quran, termaktub dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sahabat pendengar, di samping kita harus berkomitmen untuk merawat persatuan dan persaudaraan, anak muda juga harus menjadi pionir di bidang pendidikan, meningkatkan inovasi dan kreativitas untuk mewujudkan hal yang bermanfaat, baik bagi diri maupun untuk orang lain. Generasi muda merupakan penerus tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Mereka harus mengisi masanya dengan hal-hal yang bermanfaat, yang bermakna, dan membawa manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Usia remaja adalah usia yang sangat produktif untuk menuntut ilmu. Masa muda dengan keadaan yang bugar, kuat, dan semangat tinggi itu hendaknya diarahkan pada hal yang mengandung manfaat di dalamnya, baik manfaat kepada dirinya ataupun kepada orang lain, bahkan alam sekitarnya. Sahabat pendengar yang berbahagia, salah satu elemen penting yang memiliki kedudukan strategis dalam perubahan masyarakat adalah elemen kaum muda atau pemuda. Dalam sejarah, perubahan masyarakat selalu ditentukan oleh sejauh mana peran kaum muda dalam menggerakkan perubahan atau sebuah perubahan. Dalam sejarah juga bangsa Indonesia, mulai dari perjuangan kemerdekaan Indonesia hingga revolusi atau reformasi, tak lepas dari keberperanan kaum muda.
Peristiwa Sumpah Pemuda telah menggelorahkan semangat persatuan di tengah perbedaan. Bapak Proklamator misal Soekarno Hatta menjadi pejuang kemerdekaan sejak usia belia dan memiliki konsensus terhadap kaum muda atau konsen terhadap kaum muda. Kemudian Panglima Besar Jenderal Sudirman memimpin gerilya saat masih sangat muda. Dan banyak lagi contoh-contoh. Misalnya Bung Tomo menggelorahkan semangat perlawanan arek-arek Surabaya dengan semboyan merdeka atau mati. Sahabat pendengar yang berbahagia, hari ini kita masih berada di dalam proses recovery pasca krisis kesehatan yang bersifat global yang bisa berdampak pada lahirnya krisis ekonomi dan sosial. Memang dibutuhkan kepeloporan kita, khususnya kaum muda, untuk hadir sebagai solusi dengan inovasi, kreativitas, dan kepeloporan yang dimiliki. Rasulullah menegaskan pentingnya memanfaatkan masa muda untuk modal kemajuan suatu bangsa. Dalam setiap perubahan sosial, pemuda selalu menjadi peran sentral dengan kreativitas, ataupun inovasi serta kekuatannya, baik kekuatan fisik maupun nalarnya. Rasulullah SAW memberi nasihat kepada kita semua tentang pentingnya mengoptimalkan masa muda untuk kebaikan. Sahabat pendengar yang berbahagia, sekarang ini yang dapat kami sampaikan, semoga kita semua termasuk orang yang dapat meneladani baginda Rasulullah atau Rasulullah dengan membiasakan akhlakul karimah, berkomitmen untuk jujur dan memegang janji, serta memberi ruang berperanan atau memfungsikan secara optimal terhadap partisipasi dan inovasi dan kreativitas anak muda di berbagai bidang. Karena masa depan bangsa 5 atau 10 tahun ke depan terletak pada kondisi pemuda hari ini. Sahabat pendengar yang berbahagia, sekali lagi mohon maaf terdapat hal yang berkenan. Nasru minallah wa fatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.